oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau mengatakan, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inni qad amiltuha. Kata Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan tidak ada sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah, apapun sekecil apapun, kata beliau, sudah aku lakukan semua, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semua sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sudah dilakukan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun pandangannya sudah hilang. Kan tetapi guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini basiratu, kata Habib Umar bin Abdurrahman Attas, walaupun pandangannya hilang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata Habib Umar bin Abdurrahman Attas, tapi hatinya selalu bisa melihat, sebagaimana banyak daripada orang-orang tidak bisa melihat. Beliau mengatakan tidak ada sedikit sunnah yang mana diajarkan oleh Rasulullah, semua sudah aku lakukan. Sampai-sampai dikatakan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, terakhir yang dilakukan, yang diamalkan daripada sunnah Rasulullah apa? Memanjangkan rambut. Habib Abdullah ketika wafatnya rambutnya panjang. Itu terakhir daripada sunnah yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena ketika zaman beliau dan zaman sekarang, ketika zaman itu orang yang memanjangkan rambut ini sedikit kurang bagus nilainya. Biasanya sedikit dinilai dengan orang-orang atau anak-anak yang akhlaknya kurang bagus atau anak-anak pasaran, sehingga beliau menjaga yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW tidak digunakan kecuali dalam keadaan yang cocok dan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau mengatakan kepada anaknya Hasan bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kata beliau, ya Hasan, ya, jangan anggap engkau sunnah Rasulullah SAW ini tidak ada yang kecil, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena kita sekarang hadirin banyak yang meremehkan sunnah Rasulullah. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata kepada anaknya, Hasan, jangan kau anggap kecil sunnah, walaupun itu sunnah minum dengan tangan kanan dan duduk. Tidak ada sunnah Rasulullah SAW itu yang dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu gara-gara dia mengamalkan sunnah minum dengan keadaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan di zamannya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Qutbil Mala, di kota Tarim itu ada namanya Hautah Ba'alwi, lingkungan Al-Ba'alwi, yang mana tidak muncul lam yablugh, tidak balik anak yang kecil. Biasanya balik umur 15 tahun 13 tahun. Dikatakan sebelum balik lam yambut syarif illa gudu mukashif. Di kota Tarim anak-anak belum balik sudah kasyaf, sudah bisa nebak, bisa lihat orang, bisa tahu hatinya orang mereka. Kenapa? Ini didikan-didikan yang mana para orang tua mereka tidak sembarangan, hadirin. Para orang tua mereka paling menjaga dan paling berharga yang mereka miliki adalah anak-anak mereka, murid-murid mereka. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan, laula thalathatul asya ma ahbab utawil fid dunya ma ahbabtul baga. Kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ada 3 perkara yang membuat aku betah di dunia. Salah satunya, kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, tarbiyatu auladi, aku mendidik anak-anakku. Dan pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, hadirin, di dalam Al-Qur'an. Dalam Quran itu ada surat namanya surat Al-Luqman. Ulama ahli tafsir mengatakan, kenapa Sayyidina Luqman Al-Hakim, kemuliaan apa yang sampai Sayyidina Luqman miliki sehingga Allah menyantumkan nama Sayyidina Luqman dalam Al-Qur'an? Dikatakan karena Sayyidina Luqman ini paling peduli dengan tarbiyah anaknya, sehingga dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimis shalah, ya bunayya la tamshi fil ardi marahan, ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku. Di sini hadirin, ini
thamarah, daripada pendidikan yang kita inginkan. Karena Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah ini bukan untuk cuma didengarkan pembacaan maulidnya. Karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa man kana min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan min zainil wujud. Kita dengar sering akhlaknya Rasulullah, cuma kita dengar toh, tapi kita tidak punya hati. Kapan kita mau mirip sama Rasulullah? Kapan tidurnya kita tuh mirip sama Rasulullah? Kapan makannya kita mirip sama Rasulullah? Maka kata Habib Ali Habsyi, aku tidak pernah bangga dipuji sama orang. Oh, ini ibadahnya aku ribuan rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, sampai-sampai Ahlul Madinah itu ketika beliau kalau datang ingin menziarahi kota Madinah ditunggu-tunggu sama orang. Kenapa? Ini orang yang paling mirip dengan Rasulullah, jalannya, duduknya, minumnya, subhanallah. Karena mereka haus melihat orang-orang yang sama akhlaknya dengan Nabi Muhammad. Sampai-sampai Habib Ali Habsyi mengatakan, aku tidak bangga dipuji sama orang. Oh, ini Masya Allah, alim ini, hafal tafsir, ini banyak puasa terus tiap hari ini sampai kurus, ini terus. Tidak bangga, kata Habib Ali Habsyi, aku tidak pernah bangga dipuji oleh Allah, oleh orang-orang. Satu cuma, aku menjadi bangga ketika dipuji. Habib Ali Habsyi ini paling mirip sama Rasulullah, aku bangga, kata Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini paling banyak mengamalkan sunnahnya Rasulullah, baru aku bangga dikatakan seperti itu, kata Habib Ali Habsyi. Tapi ketika aku dikatakan orang alim, orang banyak ibadah, tidak bangga. Kenapa? Itu kemuliaan aku, kata Habib Ali Habsyi. Allahumma shalli alaihi wasallam.